Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kenalkan, nama saya Herlina Wasiati. Saya mengajar bahasa Inggris di SMK Cerme. Pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang pendidikan karakter. Pertama-tama, marilah kita kenali apa sih pendidikan karakter itu. Pendidikan karakter anak-anak adalah penguatan pendidikan moral. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita amati gambar-gambar berikut ini. Yang pertama, pergaulan bebas. Kedua, kekerasan remaja. 3, kejahatan pada teman seperti bullying. 4, pencurian oleh remaja. 5, kebiasaan mencontek. 6, penyalahgunaan obat-obatan. 7, pornografi. Yang 8, yang terakhir, yaitu perusakan fasilitas umum maupun barang-barang milik orang lain. Maka itu bisa dijadikan jawaban dari pertanyaan yang tadi, kenapa mendesak diadakannya pendidikan karakter, penguatan pendidikan moral di sekolah, ya karena krisis moral yang sedang melanda di negara kita. Sudah terlalu, katanya Rhoma Irama. Oke. Sekarang untuk pendidikan karakter ini anak-anak ada teori dari Licona yang ditulis tahun 1992 yang menyebutkan bahwa dalam pendidikan karakter ditekankan pentingnya 3 komponen karakter yang baik. Yang pertama yaitu moral knowing atau pengetahuan tentang moral. Yang kedua, moral feeling atau perasaan tentang moral. Dan yang ketiga adalah moral action atau perbuatan moral. Kita bedah satu-satu ya anak-anak. Apa sih moral knowing itu? Moral knowing atau pengetahuan tentang moral ini? Pengetahuan tentang moral itu maksudnya bagaimana seseorang mengetahui bahwa sesuatu itu baik dan buruk. Itu yang pertama-tama. Karena kalau kita tidak tahu bahwa sesuatu itu baik atau buruk, enak saja kita melakukan karena tidak tahu. Tapi bagaimanapun dampak dari perbuatan buruk itu akan berakibat buruk pada orang lain. Dan itu yang tidak kita inginkan. Makanya moral knowing, pengetahuan tentang moral ini harus tetap diajarkan agar semua orang bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk. Nah, pengetahuan tentang moral ini penting, tapi ada yang kedua yang tidak kalah penting, yaitu moral feeling atau perasaan tentang moral. Moral feeling ini adalah merupakan kekuatan dasar dari diri kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ada 6 komponen dari moral feeling ini. Yang pertama yaitu conscience atau nurani, yaitu pada nurani manusia itu sudah dibekali bagaimana dia mengetahui apa yang dia lakukan itu baik dan buruk. Kemudian komponen yang kedua adalah self esteem atau percaya diri. Jadi ketika orang sudah
percaya diri bahwa yang dilakukannya itu baik, itu nanti akan mendorong dia untuk berbuat baik. Kemudian yang ketiga, empati, merasakan penderitaan orang lain. Ketika orang sudah punya empati, maka dia akan lebih mudah untuk berbuat baik karena dia bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain ketika mengalami sesuatu. Komponen yang keempat adalah loving the good atau mencintai kebenaran. Orang bisa tahu, orang bisa memahami, bisa merasakan, tapi jika dia tidak mencintai kebenaran, kadangkala juga tidak akan mendorong dia untuk melaksanakan kebenaran, karena kadangkala melaksanakan kebenaran itu pahit atau sulit. Maka cinta terhadap kebenaran itu menjadi salah satu komponen yang penting. Selanjutnya yaitu self control atau mampu mengontrol diri. Kemudian yang terakhir yaitu humility atau kerendahan hati. Kemudian yang ketiga yaitu perilaku moral atau moral behavior. Apa itu perilaku moral atau moral behavior? Perilaku moral adalah bagaimana membuat pengetahuan moral yang dia ketahui itu dapat diwujudkan menjadi tindakan nyata, konkret. Jadi tidak cuma tahu baik buruk, tidak cuma bisa merasakan, tapi apa yang dia ketahui dan dia rasakan bisa dia terapkan dalam kehidupannya. Itu yang disebut dengan perilaku moral atau sering disebut moral behavior ini. Kira-kira bagaimana sikap moral ini bisa tumbuh, anak-anak? Kalau kita lihat dari hal-hal yang terjadi, maka kita bisa melihat ada 3 aspek yang bisa menunjang bagaimana sikap moral ini bisa terbentuk. Yang pertama, tergantung bagaimana kompetensi seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi ada orang ingin bersikap baik, ingin dermawan, tapi dia tidak memiliki kemampuan, maka juga tidak bisa. Selain kemampuan, faktor yang kedua juga adanya keinginan. Orang itu mau atau tidak. Walaupun dia mampu, kalau dia tidak mau, ya juga tidak bisa. Yaitu faktor keinginan atau will. Yang ketiga, orang mampu bersikap yang baik itu juga dari faktor kebiasaan. Contohnya, seperti cuci tangan sekarang ini. Kita tahu bahwa itu baik. Kemana-mana cuci tangan, pakai masker dan sebagainya. Tapi ketika kita tidak memiliki kebiasaan itu atau kita tidak membiasakan diri terhadap hal itu, maka akan jadi berat. Maka sikap moral yang tadi tidak akan terlaksana. Maka untuk mewujudkan sikap moral yang baik, kita juga membutuhkan kemauan selain juga kemampuan yang juga disertai oleh pembiasaan melakukan kebaikan. Jadi dari kebiasaan akhirnya kita nanti butuh untuk bersikap baik. Demikian anak-anak. Sebelum saya tutup, saya rangkum dulu. Yang pertama tadi adalah pengertian pendidikan karakter itu sendiri, yaitu penguatan pendidikan moral. Yang kedua, apa latar belakang pendidikan karakter ini diterapkan di sekolah? Yaitu karena sudah krisis moral yang melanda negara ini sudah sangat parah. Kemudian untuk melaksanakan pendidikan karakter ini ada 3 komponen, atau yaitu yang pertama
Moral knowing atau pengetahuan tentang moral, di mana kita harus tahu apa itu baik dan buruk. Yang kedua yaitu moral feeling atau perasaan tentang moral yang akan menyentuh hati kita agar kita terdorong untuk berbuat baik. Dan yang ketiga yaitu aplikasinya, yaitu perbuatan moral, moral action. Bagaimana moral itu sudah berbentuk sikap nyata kita dengan perbuatan yang baik secara konkret. Sedangkan faktor lain yang bisa menunjang dari perilaku moral itu juga ada 3, itu kemampuan, kemauan, dan yang terakhir adalah pembiasaan. Jadi mari anak-anak, biasakanlah berbuat baik, tingkatkan kemampuan kita untuk mengetahui kebaikan. Kemudian munculkanlah keinginan kita untuk berbuat baik. Dan yang terakhir, kita biasakan berbuat baik. Maka dengan itu pendidikan karakter, penguatan pendidikan moral bangsa kita dengan sendirinya nanti akan berhasil. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berguna untuk kita semua. Terima kasih anak-anak. Terima kasih anak-anak untuk perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.